Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai aturan langkah khusus pion atau bidak yang dinamakan en passant. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke bagian pembahasan. Kita awali pembahasan kita pada kesempatan ini dengan mengambil referensi dari aturan catur yang dikeluarkan oleh FIDE. Jadi pada poin 3.7 poin D, aturan en passant itu memungkinkan suatu pion yang sudah masuk ke daerah lawannya apabila berjumpa dengan pion di sisi kiri atau kanannya yang berdampingan dan pion lawan tadi melakukan 2 langkah langsung ke depan, maka pion yang sudah berhasil masuk ke daerah lawan ini tadi dapat melakukan langkah en passant. Untuk lebih mempermudah pemahaman, kita akan lanjutkan dengan ilustrasi. Berikut adalah suatu keadaan pada awal permainan. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita akan sederhanakan ya teman-teman. Pada diagram yang sudah disederhanakan ini, coba teman-teman perhatikan pion putih di petak E2 dan pion hitam di petak D7. Pion ini seharusnya bertemu setidaknya 1 kali ya, harusnya. Nah, untuk dapat saling memukul, jadi adalah tidak fair kalau misalnya pion ini bisa lolos tanpa penjagaan dari pion lawannya. Itulah makanya kenapa ada aturan en passant. Jadi langkah pion en passant itu apa? Jadi langkah ini sebenarnya adalah suatu langkah yang memungkinkan pion itu untuk saling memukul. Ada kesempatan ketemunya gitulah bahasa lainnya. Nah, kalau misalnya lawan dalam kasus ini kan pion hitam nih, udah sampai di petak E4, di baris keempat. Punya kita, pion putih, itu masih di petak D2. Kalau kita majukan langsung 2 kotak ke depan, pion putih kita, maka pion hitam di petak E4 ini berkesempatan untuk memukul pion kita langsung karena dengan aturan en passant tadi. Sehingga kalau dilanjutkan akan menjadi yang unik di sini teman-teman perhatikan bahwa cara makannya kok nyilang. Ya sesuai lah, cara makan pion kan memang menyilang. Jadi nanti posisi akhir dari pionnya itu adalah di belakang pion yang tadi dilakukan en passant. Dan kesempatan untuk en passant pada pasangan bidak ini hanya 1 kali ya teman-teman. Jadi kalau kita lewatkan kesempatan kita, pada giliran berikutnya kita sudah tidak dapat lagi menggunakan aturan ini. Kita masuk ke contoh berikutnya. Sekarang pion kita udah sampai di baris kelima, udah sampai di daerah musuh lah. Pion musuh masih di baris ke-7. Seandainya pion hitam di petak D7 maju ke petak D5, maka pion tadi dapat dimakan putih dengan langkah en passant dari pion E5. Namun perhatikan pada langkah ini putih tidak melakukan langkah en passant, tapi dia memindahkan rajanya dari petak E1 ke F1. Dan hitam pun juga memindahkan rajanya dari petak E8 ke petak F8. Pada keadaan yang seperti ini tiba-tiba putih melihat kesempatan nih seandainya. Ini kita makan aja, kita bikin aja aturan en passant. Boleh nggak? Nggak boleh ya teman-teman. Kan tadi aturannya cuma bisa 1 kali. Kalau nggak ambil kesempatan itu, maka pada langkah berikutnya aturan en passant sudah tidak bisa berlaku. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya, teman-teman, supaya lebih mudah pemahamannya. Seandainya sekarang pion kita udah sampai di baris kelima, perhatikan pion putih di petak E5 dan pion hitam di petak D7. Seandainya nanti kalau misalnya pion hitam tadi maju 2 petak ke depan, jadi dari D7 ke D5, maka akan terjadi, pada keadaan ini boleh nggak putih melakukan langkah en passant terhadap bidak hitam? Boleh ya, jadi kalau misalnya dia memutuskan untuk melakukan langkah en passant untuk pion di E5, itu boleh. Tapi dalam keadaan ini, putih nggak memilih untuk makan, tapi dia maju dulu ke depan. Jadi pion putih di petak E5 maju ke E6. Seandainya pada keadaan ini putih tiba-tiba ingat, oh tadi kan posisinya en passant, sekarang aku mau lakukan en passant aja deh kalau gitu. Bisa nggak? Itu nggak legal ya teman-teman, itu nggak boleh. Karena en passant hanya bisa 1 kali, kalau nggak dilakukan pada saat itu, ya itu udah nggak bisa lagi gitu. Demikianlah akhir tutorial kita pada kesempatan kali ini untuk pembahasan langkah khusus catur, terutama untuk langkah pion en passant. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.